Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 236. 27. Telepon terhubung. Napas Zaina tercekat saat suara berat pria itu menyahut dari seberang. "Halo." Zaina langsung berbicara cepat, tak beraturan, terbata-bata. "Obatnya, yang tadi, yang aku kasih ke Umi, itu, hilang. Aku udah cari semua tempat. Tapi gak ada, hilang. Aku gak sengaja ninggalin di meja makan, dan sekarang." Tiba-tiba suara orang itu membentak keras dari seberang. "Kamu bilang apa? Obat itu hilang. Kamu bodoh atau gila? Itu bukan obat biasa, Zaina." Zaina memekik pelan, langsung menjauhkan ponsel dari telinganya. Tetapi suara marah itu tetap membahana, memenuhi ruang dapur seperti suara petir menggulung. "Kamu harus temukan obat itu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan orang lain tahu. Jangan biarkan mereka pegang botol itu, Zaina, aku serius. Kalau mereka tahu isi obat itu, selesai kita." Telepon terputus tiba-tiba. Zaina terdiam membatu. Tangannya masih menggenggam ponsel, tubuhnya menggigil, seolah tubuhnya tak sanggup menahan beban yang menggunung di atas pundaknya. Belum sempat dia mengatur napas, ponselnya kembali berdering. Kali ini dari nomor asing. Zaina menelan ludahnya dengan susah payah. Jemarinya ragu menyentuh layar. Namun, akhirnya dia menekan tombol jawab. "Halo." Suaranya nyaris tak terdengar. "Zaina." Suara datar, tegas, dan tanpa celah. Zaina menembeku. "Segera ke rumah sakit. Bawa semua obat Umi. Semua. Jangan sampai ada satu pun yang tertinggal." Tersentak. Napasnya tersangkut di tenggorokan. "Iya, Pak, saya segera datang," jawabnya gugup. Sambungan terputus begitu saja. Tak ada jeda. Tak ada waktu untuk berdalih. Zaina berdiri di tengah dapur yang berantakan. Ponsel di tangannya nyaris terjatuh. Dia mengerang, lalu mengacak rambutnya dengan marah. "Kenapa semua jadi kacau?" Jeritnya pelan, tertahan, seolah suara hatinya tak sanggup menahan badai yang datang beruntun. Langkah kaki Zaina terasa berat, tetapi cepat. Hatinya berdebar kencang, seakan-akan meledak di dalam dada. Napasnya terengah. Tangan gemetar saat dia membuka lemari kecil di sudut kamar Herlina, tempat di mana selama ini dia menyimpan obat-obatan yang diberikan langsung dari dokter. Matanya liar menelusuri botol demi botol yang tertata rapi, tangannya meraih satu persatu, mencari label yang dikenalnya. Tanpa membuang waktu, dia memasukkan semua botol itu ke dalam kantong plastik, lalu bergegas keluar dari kamar. Setiap detik terasa seperti ancaman. Dia tahu Din bisa saja menghubunginya lagi, dan jika itu terjadi, dia tak yakin bisa tetap tenang menjawabnya. Begitu keluar dari rumah, Zaina langsung membuka aplikasi transportasi di ponselnya. Jemarinya gemetar saat mengetik alamat rumah sakit, dan begitu sopir menyetujui pesanan, dia segera berlari ke arah gerbang depan. Tak lama kemudian, mobil datang. Zaina masuk tergesa, pintu mobil bahkan belum tertutup rapat saat dia berkata pada sopir dengan suara mendesak, "Mas, kalau bisa cepat ya, tolong." Mobil melaju, menyusuri jalanan pagi menjelang siang yang mulai terasa menyengat panas matahari menembus kaca jendela mobil. Di kursi belakang, Zaina duduk terpaku. Jemarinya meremas plastik obat erat-erat, seakan isinya adalah sisa nyawanya yang tersisa. Matanya menatap keluar jendela, tetapi pikirannya 28. Berlarian kemana-mana. Ya Tuban. Batinnya menjerit, "Kali ini saja, selamatkan aku. Jangan biarkan semuanya terbongkar. Jangan biarkan mereka tahu."
Suara notifikasi dari ponselnya membuatnya tersentak. Sebuah pesan dari Din muncul. "Kami tunggu sekarang. Jangan lama." Zaina mengatup bibirnya, mencoba menahan gejolak di dadanya yang nyaris pecah. Satu tetes air mata jatuh di punggung tangannya yang masih menggenggam erat plastik obat. Dia tak tahu apa yang menunggunya di rumah sakit nanti. Apakah kabar baik, atau kabar buruk? Tak tahan terus berasumsi, dia akhirnya mencoba mencari tahu informasi dari sebuah aplikasi Google yang kemungkinan bisa memberikan kepastian. Tangannya gemetar saat dia mengetik di layar ponselnya, apakah hasil laboratorium bisa mendeteksi adanya obat berbahaya masuk ke dalam tubuh manusia. Dia tekan tombol cari, lalu menunggu dengan napas tertahan. Sinyal berjalan lambat, dan waktu seolah memperlambat segalanya. Detak jantungnya menggema di telinga sendiri. Akhirnya, halaman pencarian terbuka, dan jawaban-jawaban mulai muncul. Secara medis, ya. Hasil laboratorium dapat mendeteksi keberadaan zat atau obat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh manusia, tergantung dari jenis tes yang dilakukan. Tes yang paling umum digunakan adalah toksikologi darah dan urin. Ini adalah pemeriksaan standar untuk mendeteksi keberadaan zat kimia, obat-obatan, legal maupun ilegal, racun, serta overdosis obat tertentu. Tes ini bisa mengidentifikasi jenis dan kadar zat dalam tubuh pasien. Tes panel narkoba, drug panel test, sering digunakan untuk mendeteksi obat-obatan tertentu, terutama obat psikotropika, benzodiazepin, opioid, dan obat penenang kuat. Lalu ada juga tes enzimatik dan imunologi, ELISA, digunakan untuk mendeteksi keberadaan obat melalui respon imun tubuh. Gas kromatografi mass spectrometry, GCMS. Ini adalah metode paling akurat dan digunakan sebagai standar emas dalam mengidentifikasi zat kimia secara spesifik dalam sampel darah atau urin, dan yang terakhir ada analisis elektrolit, fungsi ginjal, dan enzim hati. Meski bukan secara langsung mendeteksi obat, tetapi bisa menunjukkan adanya kerusakan organ yang diakibatkan oleh paparan zat beracun atau overdosis. Zaina menelan ludah. Tangannya mulai dingin. Hatinya makin kalut membaca satu kalimat terakhir dari salah satu artikel medis. Bahkan jika obat tidak lagi aktif di dalam darah, metabolit dari zat tersebut bisa tetap terdeteksi dalam waktu tertentu, tergantung jenis zat dan metabolisme tubuh pasien. Tangannya langsung gemetar. Jadi, jika benar Herlina terpapar obat yang tidak semestinya laboratorium akan tahu. Dia menutup layar ponsel dengan kasar, napasnya memburu. Kini bukan cuma takut, tetapi terancam. Pandangan Zaina mendadak kosong, membentur jendela mobil yang kini dipenuhi kabut dari embusan napasnya sendiri. Jalanan di luar seolah hanya bayangan samar. Di dalam benaknya, kegelisahan menari liar. Tangannya menggenggam erat plastik berisi obat resep dokter, tetapi bukan itu yang menghantuinya melainkan satu botol kecil yang hilang entah kemana. "Apa aku kabur saja?" "Ya." Gumamnya lirih, nyaris tak bersuara. Dia menoleh ke arah sopir di depan kemudi yang tampak fokus mengemudi, seolah mencari jalan keluar dari kekacauan yang dia ciptakan sendiri. "Tapi kalau aku kabur sekarang, Din pasti curiga, Azarin juga," bisiknya panik. Suara Zaina terdengar serak, seolah tenggorokannya dicekik rasa takut. Hatinya makin sesak. Dadanya naik turun cepat. "Ya Allah, aku takut, aku benar-benar takut, tolong." 29. "Aku," keluhnya, nyaris seperti tangisan yang ditelan bulat oleh heningnya dalam taksi. Saking larut dalam pikirannya sendiri, Zaina tak menyadari mobil telah berhenti. Sopir taksi menoleh pelan sambil bersuara datar, "Neng, udah sampai, ini rumah sakitnya." Zaina tersentak. Dia menoleh cepat,
matanya membelalak seperti baru terbangun dari mimpi buruk. "Oh, iya, maaf," ucapnya tergagap. Dengan gerakan kikuk, dia menarik dompet, merogoh selembar uang tanpa menawar, lalu menyodorkannya. Tangannya masih dingin saat menyentuh uang. "Terima kasih," gumamnya, lalu membuka pintu dan turun dengan langkah goyah. Angin dari luar rumah sakit menyambutnya dengan dingin yang menggigit, atau mungkin hanya tubuhnya saja yang kini menggigil. Dia berdiri sejenak di depan gedung megah itu, menatap papan bertuliskan instalasi gawat darurat, yang tampak jauh lebih menakutkan dari biasanya. Pandangan Zaina tertumbuk lagi pada layar ponselnya yang belum terkunci. Di sana, masih terpampang hasil pencarian Google yang menyebut bahwa obat apapun jenisnya, bisa terdeteksi lewat pemeriksaan toksikologi. Pucat wajahnya bertambah, bahkan darah pun seolah meninggalkan pipinya. Jemarinya menggenggam plastik obat lebih erat, seolah itu satu-satunya pegangan yang tersisa. Satu langkah, dua langkah, dia mulai melangkah masuk. Dan dalam hatinya, doa terus berbisik. "Tuhan, kalau ini balasan, jangan sekarang." Langkah Zaina berat saat menyusuri lorong menuju ruang tunggu IGD. Sebelum sampai, dia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dipaksa wajahnya tetap netral, seolah tak terjadi apa-apa. Tidak boleh ada getaran gugup di suaranya. Tidak boleh ada keraguan di sorot matanya. Namun, begitu kakinya menginjak ruang tunggu, hanya ada Din di sana, berdiri, menatap lurus ke depan, tangan dilipat di depan dada. Aura tegasnya seperti dinding dingin yang tak bisa ditembus. Tak perlu bertanya, dia sudah tahu Azarin pasti berada di dalam IGD. Dia paksa melangkah maju dengan sangat berat, lalu menyodorkan kantong plastik berisi obat pada Din. Jemarinya sempat bersentuhan dengan tangan pria itu, dan saat itu juga tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Din menoleh, alisnya terangkat sedikit. "Sudah semua." Zaina mengangguk cepat, tak berani mengangkat wajah. "Sudah," jawabnya lirih, nyaris tak terdengar. "Yakin?" Alis Din terangkat sebelah, penuh intimidasi yang membuat Zaina kehilangan keberanian. "Ya yakin, Pak." Lalu menunduk, agar matanya tak beradu dengan Din. Tanpa bicara lagi, Din langsung mengambil plastik itu dan melangkah pergi. Langkahnya tegas dan tak ragu menuju ruangan dokter. Zaina hanya bisa memandangi punggung itu menjauh, lalu mendudukkan dirinya di bangku ruang tunggu. Dia merapatkan kedua tangan ke dada, mencoba mengatur napas yang sedari tadi tak juga stabil. Namun, baru saja ia duduk, tiba-tiba ponselnya berdering nyaring. Jantungnya seolah berhenti sejenak. Dia mengeluarkan ponsel dengan tergesa dari dalam tas, dan hatinya langsung mencelos melihat nomor panggilan yang hanya bertuliskan inisial tidak bernama, tidak beridentitas. Hanya satu huruf. Zaina refleks menoleh ke sekitar. Matanya liar mencari sosok Din, takut suara dering ini menarik perhatiannya. Setelah yakin aman, dia bangkit dan nyaris berlari keluar dari area rumah sakit, menekan tombol jawab sambil menahan napas. Baru saja ia tempelkan ponsel ke telinga, suara membentak tajam langsung menghantam gendang telinganya. 30. "Bagaimana? Kamu sudah dapatkan obat itu?" Zaina menelan ludah, lututnya melemas. Dia menggigit bibirnya, satu lalu menjawab dengan suara lirih dan gemetar. "Belum, botolnya hilang, aku benar-benar gak tahu kemana." "Apa?" Suara di seberang memekik marah. "Kamu dengar aku baik-baik. Kalau sampai ada yang tahu, kalau sampai ketahuan itu dari aku, jangan pernah sebut namaku. Aku bersumpah akan menghancurkan hidupmu."
Sehancur-hancurnya. Klik. Sambungan diputus tanpa pembelaan Zaina. Zaina terdiam. Ponsel masih menempel di telinga, tetapi detik berikutnya tangannya lunglai. Dia merosot ke tanah, tepat di sisi tembok rumah sakit yang dingin. Rumput basah menyentuh roknya, tetapi dia tak peduli. Kepalanya menunduk, pundaknya bergetar pelan. Air mata pun jatuh perlahan. Tak bisa dibendung. Bukan tangis keras, tetapi tangis ketakutan yang menyayat diam-diam. Ya Allah, aku harus bagaimana sekarang? Bisiknya, suara nyaris patah. Dan untuk pertama kalinya, Zaina benar-benar merasa sendirian di dunia yang seolah hendak menelannya hidup-hidup. Sementara itu di ruang konsultasi yang remang dengan cahaya lampu putih dingin, suasana hening terasa menekan. Din duduk dengan ekspresi serius di hadapan dokter yang memeriksa obat-obatan yang tadi diserahkan Zaina. Kantong plastik berisi obat sudah terbuka di atas meja, kotak demi kotak ditata rapi, sebagian sudah dibuka dan dilihat kandungannya. Dokter yang berkepala pelontos itu menyesuaikan kacamatanya, lalu menatap Din. Setelah saya periksa satu persatu, saya bisa pastikan, obat yang Anda bawa ini tergolong aman, Pak. Tidak ada satupun dari obat ini yang berpotensi menyebabkan overdosis, apalagi reaksi sekeras yang dialami Ibu Herlina tadi. Din mengerutkan kening, sorot matanya tajam. Dokter yakin. Sang dokter mengangguk mantap. Saya sangat yakin. Tapi untuk memperkuat pernyataan saya akan minta apoteker dari bagian farmasi untuk datang langsung dan menjelaskan komposisi obat ini. Biar lebih tenang. Tanpa menunggu persetujuan Din, dokter itu langsung mengangkat telepon di meja kerjanya dan menghubungi apotek. Suaranya terdengar tenang namun serius, menekankan bahwa ini penting dan butuh segera. Tak sampai 5 menit kemudian, seorang wanita muda berjas putih masuk ke ruangan. Di dadanya tertera nama Laras, Ap. Dia menyapa sopan, lalu duduk di sisi dokter. Silakan dijelaskan, Laras, ujar dokter sambil menunjuk pada kantong obat. Laras mengambil salah satu kemasan, memperhatikan sejenak satu persatu obat, lalu mulai menjelaskan, suaranya tenang dan profesional. Obat yang dibawa ini terdiri dari kombinasi standar pasca stroke ringan dan pengobatan jantung. Ini ada amlodipine, untuk menstabilkan tekanan darah. Lalu ada clopidogrel, antiplatelet untuk mencegah pembekuan darah. Obat jantung lainnya termasuk bisoprolol, beta blocker yang membantu mengontrol detak jantung. Dia menunjuk botol putih lainnya. Ini Neurobion Forte, suplemen vitamin B kompleks untuk saraf. Ada juga satu antibiotik ringan. 31. Amoxicillin, kemungkinan untuk pencegahan infeksi ringan yang mungkin muncul karena sistem imun lemah. Din memperhatikan dengan seksama. Sedangkan dokter tersebut, mulai menjelaskan garis besarnya apa yang terjadi, agar Laras tidak kebingungan alasan yang sesungguhnya. Laras yang mulai paham pun kemananya, dia kembali memperhatikan obat-obat di atas meja, lalu beralih pada Din. Di sini, tidak ada satupun yang mengandung zat yang bisa menyebabkan kejang atau efek neurologis akut, kecuali jika ada interaksi obat atau pengonsumsian di luar dosis yang ditentukan. Tapi dari jumlah yang tersisa dan kemasan utuh ini, sepertinya dosisnya tidak berlebih, jelas Laras. Din mengangguk pelan, tetapi masih menyimpan keheranan. Tapi, reaksi ibu mertua saya cukup parah. Kenapa bisa begitu kalau obatnya tak bermasalah? Dokter pun menimpali dengan tenang. Itulah kenapa kami tetap menunggu hasil laboratorium lengkap. Reaksi sekeras itu bisa juga dipicu oleh trauma psikologis yang menekan sistem saraf pusat, apalagi pada pasien yang memiliki riwayat gangguan memori dan penyakit jantung. Ketegangan emosional bisa menyebabkan vasospasme,
atau gangguan pada aliran darah ke otak yang memicu kejang. Din menyandarkan punggungnya, masih menimbang-nimbang, sementara Laras Perlaban membereskan obat-obatan tersebut. Kita akan tahu lebih jelas setelah hasil laboratorium keluar, ujar dokter menutup sesi itu dengan suara tenang namun menyimpan ketegasan. Kira-kira berapa lama lagi hasil labnya keluar, dok? Tanya Din terkesan tak sabaran. Dokter tersebut melirik jam di dinding atas pintu ruangannya. Biasanya 2 jam, Pak. Din hanya mengangguk pelan. Namun, di dalam benaknya, satu pertanyaan masih berputar, jika bukan obatnya, lalu apa yang sebenarnya membuat Herlina mengalami serangan seperti itu? Begitu keluar dari ruang dokter, Din melangkah cepat menuju ruang tunggu IGD. Kepalanya masih dipenuhi dengan penjelasan dokter dan apoteker tadi, namun kini pikirannya tertuju pada Zaina. Dia perlu bicara dengannya. Ada yang tidak beres, dan hanya Zaina yang tahu pasti apa yang terjadi sebelum Herlina kembali drop. Namun, saat matanya menyapu sekeliling ruang tunggu, sosok Zaina tak terlihat. Din berhenti di tengah langkah, mengerutkan kening, lalu menoleh ke kiri dan kanan, memastikan sekali lagi. Tak ada. Kursi yang tadi sempat dipakai Zaina kini kosong. Napasnya mengalir berat, sementara rasa curiga kembali menghantui benaknya.